Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib melihat suara dari Prabowo Subianto sendiri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari data terakhir begitu ya di 40%-an. Bang, kalau melihat apakah ternyata sentimen-sentimen negatif yang tertuju ke Prabowo Subianto ini juga tidak menjadi perubah angka, dalam arti hasil survei pun menunjukkan bahwa itu justru meningkatkan suara Prabowo Subianto. Kalau dari sisi Gerindra memandangnya seperti apa, Bang? Ya kita pantun dikit nih pagi-pagi. Ya Bang. Iya, siap. Tumben banget nih. Bangun, makan ikan gabus. Cakep. Rasanya enak, gurih dan maknyus. Cakep. Prabowo Gibran surveinya bagus. Cakep. Pinjam dululah 100. Ada kasih cepet nih kayaknya nih. Ada Chris Martin di sini. Santai itu kami mensikapi dinamika politik ya. Ada juga kritikan dari teman-teman pro demokrasi ya terkait dinasti, terkait MK-MK, ada juga serangan dari kompetitor ya, juga terkait isu-isu tersebut, nggak ada masalah. Yang terpenting ya tim Pak Prabowo Gibran diarahkan untuk menanggapinya dengan santuy dan santun. Nah itu dia kata Mas apa namanya Kaisang ya kan. Tapi benar itu anak muda tapi pinter ya, cari diksinya yang pas. Kita santai ya, kita tidak reaktif ya. Ya karena kan diuntungkan, Bang. Apa? Kenapa? Kan diuntungkan juga. Serangan-serangan tersebut yang tadi dikatakan kok malah diserang, kok ini malah surveinya makin bagus, makin tinggi. Karena kita tidak reaktif terhadap serangan-serangan tersebut. Kami lebih memilih merasionalisasikan ya, menjawab tudingan tersebut dengan jawaban-jawaban yang rasional. Misal terkait MK, kami buka fakta di MK-MK, putusan MK-MK yang memang tidak secuil pun menyebutkan adanya intervensi, ya kan. Lalu soal pengesampingan azas konflik of interest ternyata sudah dimulai justru sejak zaman Pak Jimli Asidiki sendiri. Silahkan publik yang menilai. Akhirnya karena kami sabar ya, publik juga kan kepo mungkin ya, dicek nih, benar nggak nih yang disampaikan tim Pak Prabowo Gibran terkait serangan-serangan tersebut, putusan MK-MK, dibaca ya kurang lebih kan seperti itu. Nah, kami nggak ingin memaksa publik mengikuti apa argumentasi kami, silahkan mereka menilai. Nah, itulah yang sebetulnya relevan dengan Mas Aji tadi, anak muda saat ini, karena kan kita 52% anak muda. Mereka ini nggak suka didorong-dorong, dipaksa-paksa mengikuti argumentasi kita. Mereka ini lebih suka dikasihkan data yang berimbang, gitu loh. Kalau kita membantah, ya kita kasihkan data. Lalu mereka dengan pikirannya sendiri akan banding-bandingkan. Nah, kalau orang yang anak muda yang rasional, kurang lebih outputnya seperti ini nih, hasil surveinya. Karena memang setelah mereka melihat, membanding-bandingkan, oh ternyata begitu, gitu kan, ternyata nggak benar nih serangan-serangan ini terhadap Pak Prabowo Gibran, dan yang lebih penting dilihat substansinya. Makanya ada elemen yang namanya Gibran efek, menurut saya masuk akal, ya kan. Terlepas anak presiden kah, ya kan, ada kontroversi kah, tapi ini substansinya anak muda, ya, kaum muda yang berprestasi, memiliki perwakilan di kontestasi yang sangat bergengsi ini. Nah, itulah yang mungkin diapresiasi oleh publik dan bisa kita baca, kita deteksi dengan hasil-hasil survei. Bukan hanya LSI Denny J.A. loh. Tadi yang disebut Mas Guntur ada latar belakang 2024 dan lain sebagainya. Nanti mungkin sahabat saya bisa sampaikan. Tapi setahu saya 5 atau 6 survei terakhir komposisinya kurang lebih sama gitu loh. So, jadi Anda valid lah ya. Kalau tadinya ya sebelum MK selalu ini masih dalam margin of error. Ini bisa 3 atau 4 kali dari margin of error gitu. Jadi ini luar biasa ya. Kami optimis ya, tetapi tidak tinggi hati ya. Ini kan kita tetap perlu kerja keras ya, meyakinkan publik soal bagaimana bisa memilih Prabowo Gibran pada hari ini. Bang Habib, sedikit dong komentari pernyataan dari Mas Guntur tadi, Bang, terkait hasil survei-survei ini. Lah iya kan kita lihat ya, ada kalau nggak salah Populi ya, Poltrek, indikator bahkan ya, itu saya pikir kurang lebih sama kok. Dan teman-teman ini setahu saya ada asosiasi lembaga survei di mana kalau ada lembaga survei yang dicurigai bermasalah, bisa dilaporkan ke sana dan bisa dibahas secara ilmiah, kalau nggak salah, di breakdown. Apakah misalnya ini ada oversampling, apakah ada kesalahan metodologi, mereka harus siap dapurnya masing-masing gitu loh. Lembaga survei, saya nggak ambil pusing kalau kami malah justru kebetulan ya,
kami dapat apa namanya hasil survei gratis gitu kan. Kalau ada hasil survei yang menunjukkan misalnya saya di dapil, wah Pak Habib jauh jelek sekali. Ya kebetulan saya terima kasih dengan lembaga survei yang mengatakan survei saya di dapil jelek. Bisa jadi evaluasi gitu. Bisa ngomong keras ke pasukan saya di dapil, nih survei kita jelek. Ayo kerja lebih all out. Kurang lebih begitu. Mas Guntur, saya meminta Mas Guntur juga merespon apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi sekalian. Pemilu juga yang paling penting adalah bagaimana kita juga mencerdaskan masyarakat dan bisa menampung aspirasi yang ada dalam masyarakat. Makanya salah satu kelebihan dari survei adalah kita bisa menemukan apa sih yang sebenarnya keinginan dari masyarakat secara langsung. Misalnya soal naiknya harga sembako, soal lapangan kerja. Ini kan temuan-temuan yang umum di survei. Tapi ini sekali lagi saya katakan, ini kalau lembaga survei yang benar-benar murni sebagai lembaga. Tapi ada efek lain, ada juga survei yang ingin membentuk ya opini. Ada istilah bandwagon effect. Ya orang itu cenderung mengikuti apa yang disebut yang kuat atau yang banyak. Nah ini biasanya masing-masing lembaga survei itu harus dilihat kejujurannya. Dia ingin menemukan opini yang ada di masyarakat atau ingin kembali membentuk ya opini yang ada di masyarakat. Nah lembaga survei yang plus dengan konsultan survei ya, dia memiliki afiliasi politik ya, pilihan politik ya, itu malah yang lebih banyak untuk membentuk opini masyarakat daripada menemukan kehendak yang murni dari masyarakat. Contoh saya sebutkan Mas tadi, Guntur, tapi ini kan hasil survei dari beberapa Presiden lembaga survei kurang lebih hasilnya sama Mas Guntur. Dalam arti tidak hanya LSI dan IJA, tapi kalau kita tampilkan beberapa lembaga survei terakhir juga begitu kurang lebih sama. Mbak, kita lihat aja, dari beberapa lembaga survei itu jaraknya itu besar sekali, Mbak. Ada yang 30%, ada yang 40% lebih. Nah, kita perlu mempertanyakan gitu kan. Ini kok semua lembaga survei tiba-tiba, ya memang hasilnya Pak Prabowo yang unggul ya kan. Tapi keunggulannya itu kok berjaraknya itu tinggi sekali, ada yang 30%, ada yang 40% lebih. Karena itu saya katakan, kita perlu mewaspadai ya. Kalau saya sendiri, lembaga survei yang kalau bagi saya pribadi selama ini lihat dari track record, lembaga survei yang tidak menjadi konsultan survei, kalau saya membaca Litbang Kompas, itu kalau saya melihat lembaga survei yang benar-benar ingin menemukan kehendak keinginan dari masyarakat tanpa menjadi konsultan politik, itu Litbang Kompas. Ya mohon maaf kalau seperti LSI di IJA atau lembaga survei yang lain, saya lihat ini lembaga survei sekaligus juga konsultan politik yang tidak hanya mau menginginkan menemukan kehendak keinginan masyarakat, tapi juga ikut mau membentuk opini dengan pertanyaan-pertanyaan framing yang bisa muncul di setiap survei itu. Gitu. Oke. Baik, kita tahan dulu. Kita mendengarkan tanggapan Mas Aji. Mas Aji silakan. Ya, saya ini kan ibarat buruk muka cermin dibelah, ya. Atau biasanya orang merespon hasil survei ibarat kita melihat horoskop ya. Jadi kalau jelek kita kemudian nggak percaya. Jadi saya berharap sebetulnya saya kenal Mas Guntur ya, dengan latar belakang background sebagai seorang intelektual, harusnya kan data diadu sama data ya, kemudian argumentasi dibantah dengan argumentasi. Karena tadi saya sampaikan bahwa temuan kami terkait dengan kenaikan elektabilitas Prabowo atau turunnya Ganjar dengan berbagai alasan yang kemudian mendukung ya, sehingga itu sebetulnya bisa dengan data ataupun survei yang dipunya oleh internal misalnya bisa disampaikan. Tapi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa lembaga-lembaga survei nasional yang kredibel itu hasilnya kurang lebih sama ya. LSI, DJI, Indikator ya, kemudian Poltreking ya, Indobarometer, ada juga hasil bocoran informasi yang dirilis resmi. Sebutkan angkanya, Bu. Itu hasilnya rata-rata di atas 40%. Ya. Gini, saya ingin jelaskan, kalau kita debat detail soal riset boleh nanti saya debat sama Mas Guntur ya, tapi soal angka itu pasti akan berbeda. Tapi trennya yang kita lihat ya, hampir semua lembaga survei menunjukkan bahwa tren Prabowo mengalami kenaikan, sementara tren Ganjar mengalami penurunan ya. Yang kedua adalah ini kan ibarat cherry picking ya. Mas Guntur mengambil beberapa argumentasi yang kemudian mendukung statementnya Mas Guntur. Kalau mau dilacak track record kan bisa dilihat secara keseluruhan. Jadi saya pikir ini tidak perlu debat ya. Yang ingin saya sampaikan ke Mas Guntur dan ke publik bahwa ada satu fenomena yang paradoks ya. Saya secara personal, kita sebagai kelompok terpelajar ya, mungkin ketika kemudian pasca putusan MK kemarin ada situasi yang kemudian kita melihat bahwa mungkin ada pengaruh
dari isu-isu yang berkembang. Karena serangannya begitu masif, kritik di media sosial kita melihat terkait isu dinasti, isu demokrasi segala macam ya. Kita juga melihat ada posisi yang kemudian akan berpengaruh terhadap approval rating Pak Jokowi maupun terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Tapi justru sebaliknya berbeda. Karena apa? Jangan lupa bahwa populasi kelompok pemilih terpelajar itu kurang lebih hanya 10-15%. Sementara hampir 70-75% adalah pemilih kelas menengah bawah. Inilah yang kemudian merubah elektoral kita ya. Kita lihat approval rating Pak Jokowi justru mengalami kenaikan dari bulan Oktober ke bulan November ya. Kemudian elektabilitas Pak Prabowo Gibran mengalami penurunan memang di kelompok kelas terpelajar, namun di kelas bawah justru mengalami kenaikan. Ini yang kemudian saya pikir harus menjadi argumentasi, harus menjadi perdebatan kita, apalagi Mas Guntur yang backgroundnya sebagai seorang intelektual. Ada argumentasi tadi Mas Aji. Nanti juga kita jeda dulu ya. Nanti saya balik lagi ke Mas Guntur soal argumentasi, kita bahas lebih lanjut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.